warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial. Materi yang akan disampaikan hari ini mengenai kondisi alam negara-negara di dunia. Indikator pencapaian kompetensi dari materi ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan kondisi alam negara-negara di dunia. Nah, untuk itu, mari kita lihat tayangan berikut ini. Kondisi alam negara-negara di dunia. Amerika Serikat. Lokasi: Amerika Serikat terletak pada 24 derajat 33 lintang utara sampai 70 derajat 23 lintang utara dan 172 derajat 27 bujur barat sampai 66 derajat 51 bujur barat. Negara ini berbatasan dengan Kanada di sebelah utara, Samudra Pasifik di sebelah barat, Samudra Atlantik di sebelah timur, serta Meksiko, Teluk Meksiko dan Kuba di sebelah selatan. Amerika Serikat juga memiliki negara bagian yang terpisah dari daratan utamanya, yaitu Alaska yang terletak di barat laut Kanada. Iklim: wilayah Amerika Serikat sangat luas dan memiliki beberapa jenis iklim. Iklim yang ada di negara tersebut terdiri atas iklim kontinental, iklim sedang, iklim mediteran, iklim subtropik, dan iklim dingin atau kutub, yaitu di Alaska. Secara umum, Amerika Serikat mengalami 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Suhu udara pada musim dingin dapat mencapai minus 30 derajat Celcius dan suhu pada musim panas dapat mencapai 27 derajat Celcius di kebanyakan wilayahnya. Pada musim gurun bisa mencapai 43 derajat Celcius. Di Alaska, suhu udara lebih rendah karena letaknya dekat dengan kutub. Suhu di wilayah ini bisa mencapai minus 21 derajat Celcius sampai minus 30 derajat Celcius pada musim dingin. Curah hujan di Amerika juga sangat bervariasi. Di pantai barat, curah hujan bisa mencapai 2.500 mm per tahun. Namun wilayah gurun dan dataran rendah pedalaman curah hujannya lebih rendah. Bentuk muka bumi. Perhatikanlah peta Amerika Serikat. Tampak secara fisik wilayah Amerika Serikat terdiri atas 2 rangkaian pegunungan besar, yaitu pegunungan Rocky atau Rocky Mountain di bagian barat dan pegunungan Appalachia di bagian timur. Pegunungan Rocky memiliki beberapa puncak yang umumnya tidak terlalu tinggi. Pegunungan Appalachia di bagian timur membentang hampir sejajar Samudra Atlantik, yaitu 2.400 km. Di antara kedua pegunungan tersebut terletak dataran sangat luas yang disebut Great Plains. Sejumlah sungai mengalir melewati dataran tersebut, dengan sungai terbesarnya adalah Sungai Mississippi. Sungai Mississippi yaitu 3.734 km merupakan terpanjang kedua di Amerika Serikat setelah Sungai Missouri yaitu 3.768 km. Di bagian utara berbatasan dengan Kanada, terdapat sejumlah danau besar atau dikenal Great Lakes. Danau besar tersebut adalah Danau Michigan, Danau Huron, Danau Superior, Danau Erie, dan Danau Ontario. Wawasan: danau merupakan cekungan besar di permukaan bumi yang terisi air tawar atau asin. Danau terbesar di dunia adalah Laut Kaspia, yaitu 394.299 km persegi. Walaupun disebut laut, sebenarnya Laut Kaspia adalah sebuah danau karena berada di pedalaman daratan. Danau terbesar kedua adalah Danau Superior, yaitu 82.414 km persegi di Amerika Utara. Danau terdalam di dunia adalah Danau Baikal, yaitu 1.642 meter. Geologi: Amerika Serikat merupakan negara yang kaya akan sumber daya geologi. Beberapa kekayaan alam tersebut adalah batu bara, minyak bumi, tembaga, fosfat, timah, dan besi.
Kekayaan batu bara Amerika Serikat mencapai 1/5 atau 27% dari cadangan batu bara dunia. Beberapa bahan tambang yang dihasilkan Amerika Serikat adalah uranium, bauksit, emas, perak, merkuri, nikel, potas, besi, gas alam, dan kayu-kayuan. Amerika Serikat juga memiliki dataran yang sangat luas dan cukup subur. Dataran tersebut banyak ditanami tanaman sereal, terutama jagung, dan dijadikan daerah peternakan. Flora dan fauna. Pada saat bangsa Eropa datang ke Amerika Serikat, bagian timur negara tersebut masih berupa hutan lebat. Di bagian utara atau di daerah pegunungan, banyak ditumbuhi pohon pinus. Di bagian tengah Amerika Serikat atau Great Plains, terdapat padang rumput atau prairie atau stepa yang sangat luas dari perbatasan dengan Kanada di utara sampai sekitar Teluk Meksiko di selatan. Padang rumput tersebut berbatasan dengan gurun di bagian barat Amerika Serikat. Di bagian tenggara dapat dijumpai hutan yang menggugurkan daunnya setiap tahun atau deciduous forest. Biasanya terdapat pohon maple, elm, dan ek atau oak. Pohon-pohon conifer yang tinggi dan besar-besar atau redwood banyak tumbuh di daerah pegunungan California. Jenis fauna hidup di Amerika Serikat antara lain bison, antelope, dan beruang di kawasan Midwest, domba dan rusa di kawasan pegunungan, puma di pesisir Pasifik, armadillo, selot, dan jaguar di kawasan barat daya, opossum, aligator, buaya kardinal di kawasan selatan, dan karibu, beruang kutub, anjing laut, serta paus di kawasan Alaska. Keadaan penduduk. Amerika Serikat merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia setelah Cina dan India, yaitu mencapai 321,2 juta jiwa, yaitu pada tahun 2015. Penduduk aslinya adalah suku Indian yang menurut beberapa ahli sejarah berasal dari Eurasia yang bermigrasi antara 65.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Migrasi terakhir sekitar 12.000 tahun yang lalu. Jumlah penduduk Indian sebelum kedatangan bangsa Eropa diperkirakan sekitar 2 sampai 8 juta jiwa. Pada tahun 1890, diperkirakan jumlahnya tinggal 250.000 jiwa. Kedatangan bangsa Eropa membuat suku Indian semakin terpinggirkan secara jumlah dan sosial ekonomi. Selain Indian, juga terdapat orang Eskimo dari Alaska yang jumlahnya relatif kecil. Pada saat ini, penduduk Amerika Serikat terdiri atas orang-orang kulit putih yang sebagian besar dari Inggris dan Irlandia, dan orang-orang kulit hitam atau negro yang berasal dari Afrika. Selain itu, ada pula orang-orang Asia seperti Cina, India, Jepang, dan Vietnam, serta penduduk asli yaitu Indian. Sebagaimana negara maju lainnya, sebagian besar penduduk Amerika bekerja di luar sektor pertanian atau yang mengandalkan sumber daya alam. Komposisi penduduk berdasarkan sektor pekerjaannya yaitu manajerial, profesional, dan teknik 34%. Penjualan dan perkantoran 25%, manufaktur, transportasi, dan keahlian 22,9%. Sektor jasa lainnya 16,5%. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan hanya digeluti oleh sebagian kecil 0,7% penduduknya. Wawasan. Keberadaan etnis kulit hitam di Amerika Serikat tidak terlepas dari sejarah perbudakan. Pada tahun 1607 sampai 1807, sejumlah penduduk dari Afrika diperdagangkan sebagai budak ke wilayah selatan Amerika Serikat. Perbudakan diakhiri oleh Presiden Abraham Lincoln pada tahun 1863. Barusan kalian telah mengikuti materi mengenai kondisi alam negara-negara di dunia. Semoga bermanfaat. Kita bertemu kembali di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi